Selamat pagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini 11 Oktober ya, hari Minggu, masih jam setengah 6 pagi nih. Saya mau mengadakan perjalanan ke arah Tumpak Sewu. Dolen nang Tumpak Sewu ya iki dolen nang Tumpak Sewu sekaligus mudik ya, soalnya rumahku ya di sana. Jadi Tumpak Sewu dari rumah itu cuma berjarak 1 kilometer. Jadi ya mbek mulai karo mbek ngecer. Tapi nanti saya sampai sana ndak langsung ke apa namanya, ke Tumpak Sewunya ya. Saya sampai sana nanti akan beribadah lebih dulu, lalu baru saya akan melanjutkan ke lokasi wisata Tumpak Sewu ya teman-teman ya. Karena ibadah itu harus nomor satu. Jangan bingung lencer, lali ibadah. Apapun agama dan kepercayaan kalian, utamakanlah ibadah terlebih dahulu. Melencer, lali ibadah, ngelen apa-apa di embong, ya aja ngalah-nyalahne sing poso, salam dewi. Oke, teman-teman, saiki wis ana di Bululawang ya. Sekarang saya sudah ada di Bululawang. Ini saya akan menuju ke arah timur, ke arah Tumpak Sewu. Untuk perjalanan estimasinya, estimasi pesawat ya. Estimasinya itu sekitar 1,5 jam ya untuk kendaraan roda 2 ya. Kalau roda 4 ya mungkin 2 jam lah, karena lebih banyak hambatan di jalan kalau roda 4 ya. Tapi untuk medannya sekarang itu ke arah sana itu sudah jauh lebih baik ya daripada sebelum, mungkin setahun yang lalu mungkin itu parah ya. Mobil motor tuh lewat sana iki yo ngelerang embone ora rata kok wis bolongan sing gundukan, belum lagi truk ya, truknya saya pancet lah misalnya kalian ke arah sana. Tapi khususnya kalau truk itu yang arah balik ya, maksudnya kalau arah balik ke Malang itu truknya wakeh. Tapi kalau arah ke Lumajang itu sedikit ya, banyak truk tapi truknya enteng-enteng ya arah Lumajang, soalnya truknya ngambil pasir ya, jadi masih belum bermuatan. Balik ke Malang, waduh bermet kayak keong. Nah itu yang bikin macet kadang-kadang ya, lama. Ini sudah di pertigaan Krebet. Kalau ke Balekambang ngalur ke sana ya, Undang Legi ya. Kita ke arah Turen ini. Nah ini sebelah kanan ini adalah pabrik gula Krebet. Ini ada waktu tertentu, bau gulanya itu sangat menyengat ya. Tapi yang jenenge mambu gula, yo ora masalah, enak. Ambune tok legi. Sing gak usah kok gak seneng gula ya, pasti aku seneng gula. Aja kakean gula, diabetes. Ya, beginilah situasi pagi ini ya. Enak loh. Lunga isu-isu iki enak. Iso si adem ya ta, si seger lah ya. Tapi ya mudah-mudahan cuaca ini terus seperti ini cerah ya. Aja sampai engko hujan. Soalnya kalau di Tumpak Sewu hujan tuh ya lebih baik tidak ke sana karena sangat licin ya kondisinya, medannya. Karena ada beberapa medan yang dilewati itu masih berupa tanah gitu ya teman-teman. Nah, tanah kena hujan di perengan, waduh coba karena sekali kalian kepleset gelundung ya sudah pasrah saja kalian ya. Karena di bawahnya itu jurang menganga gitu ya, bisa-bisa kalian flying without wing ya, rotoh menisor ngejuk. Jadi kalau hujan wis mending ora usah merono, belum lagi di sungainya. Karena ini Tumpak Sewu kan termasuk hilir ya. Namanya hilir itu kondisi sungai itu tergantung apa yang ada di hulu. Jadi hulunya banjir, walaupun hilir enggak hujan ya, kok hulunya hujan, hilirnya enggak hujan, ya bisa banjir. Dek dua rutan ya sing isor melu-melu banjir misalnya gitu.
Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, nanti saya akan ngoceh lagi. Nanti saya akan mulai fokus ke perjalanannya ya, ke arah Turen. Jalan lurus-lurus. Jalan lurus sih kadang garai ngantuk. Ya. Oke, ayo. Ya, ini sudah sampai Kedok ya, Kedok Turen. Nah, di depan adalah pertigaan. Ke kanan ke arah Turen, Lumajang, Gambit, dan yang lurus ke arah Wajak, Masjid Tiban, dan juga Bonpring ya, wisata Bonpring. Kita belok kanan sekarang. Ya, ini jalur Malang Gambit tuh jalur favorit. Lurus tok ya. Nah, ini sudah sampai bentar lagi kita sampai ke kota Turen ya, kota kecamatan Turen ya. Ini adalah ya, ini ya jalur-jalur yang harus dilewati kalau kalian ke arah Tumpak Sewu, atau mungkin bablas kalian mau ke arah Lumajang yang mau lewat Piket Nol gitu ya, ini lewat sini ya. Ini masih jalannya masih enak ya. Nanti kalau sudah melewati kota Dampit baru rasanya bener-bener terasa pak sepeda gitu. Maksudnya kan enak tuh, enggak menggok enak. Kayak gini lurus ya, karena lurus ini biasanya ya. Ini sudah ini kanan ini adalah salah satu pabrik kebanggaan Indonesia ya, PT Pindad, pabrik senjata untuk alutsista TNI kita ya. Kita harus belok kanan jangan belok kiri. Untuk belok kanan tuh kita ke arah Panjen. Ke kanan kalian ke arah Panjen, juga ke arah Gondang Legi tadi ya, ketemu jalan yang dari pabrik gula tadi. Ya, ini sudah ada di daerah memasuki daerah Talo ya. Kalau sudah di lokasi ini, untuk kalian yang mau ke arah Sendang Biru Pantai Selatan, yang lewat sini, nah ini kalian akan belok kanan di jalur depan ini, depan sini ya teman-teman. Nah, itu adalah ke arah Pantai Selatan Sendang Biru, Pantai Sendiki ya, itu ke kanan sana. Tapi sebetulnya lebih mudah kalau kalian lewat pabrik gula tadi yang lurus tadi, lebih enak sih, lebih dekat kalau kata saya ya. Ya itu masing-masing lah. Ya, ini sudah sampai di POM Talo. Selanjutnya adalah kota Dampit. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini sudah sampai di Pamotan Dampit ya. Nah, ini sebelah kiri jalan dan sebelah kanan adalah tempat banyak orang berjualan aneka buah-buahan, yaitu hasil bumi, kayak ketela, kayak gitu ya. Murah-murah loh.
recommended buat kalian yang pengen bawa oleh-oleh pulang ya. Ya ini masih Pamotan, sebentar lagi kita akan masuk ke kota Dampit ya. Kota Dampit ini adalah kota kecamatan terakhir ya sebelum kita memasuki jalur yang sangat-sangat berliku dan sempit ya teman-teman. Kalau masih sampai Dampit ini jalannya masih lebar. Kendaraan-kendaraan besar yang bersimpangan di sini nggak perlu anu lah, nggak perlu terlalu pelan atau gimana karena jalurnya lebar. Setelah Dampit, nah itu adalah tantangan yang sebenarnya kalau kalian bawa mobil ya. Bawa motor pun ada sebuah tantangan, nanti saya jelasin kenapa kok sebuah tantangan ya di sana. Jalurnya seperti apa sih, seberat apa sih buat kalian yang terbiasa ke arah Lumajang lewat Dampit mungkin kalian sudah tahu jawabannya ya. Tapi untuk kalian masih awam belum paham benar bagaimana situasi jalan di sana, nanti akan saya ceritakan ya sambil jalan daripada saya diam-diam di sini kan, diam-diam sendirian di sepeda ini Rena. Nanti saya tak sambil ngoceh nih. Enak loh teman-teman naik sepedaan dewi. Saya tuh punya keinginan tuh pengen pergi touring itu ke Pulau Sabang ya. Saya pengen ke kilometer nolnya Indonesia ya. Tapi ya gitu, belum ada temennya, ya tuh butuh temen. Karena kesana sendirian ya amit-amit ya. Aduh ngono ora nek kanca yang omongan yo apa. Bosan ngomong. Mana kesel ya. Nggak ada teman untuk berbagi capek kalau jauh-jauh. Sama pengen ke daerah timur ya, NTT sana, pasti sangat-sangat keren kalau bisa ke sana. Sekali lagi saya masih nunggu temen yang bisa diajak ke sana gitu. Pasti sangat-sangat keren kalau ke sana. Inilah kota Dampit ya teman-teman. Pagi ini masih sepi. Ini kalau sudah siang gitu rame loh. Kecamatan tapi rame neram di sini. Ini adalah lampu merah terakhir ya di depan ini. Setelah ini wis gak enak stopan. Karena setelah ini desa wis. Setelah ini adalah benar-benar pedesaannya. Kalau masih di sini tuh masih bisa dibilang kota lah karena lokasi ini sangat ramai. Siang sampai sore hari itu sangat ramai sekali di sini. Ya, masuki jalan berliku-liku, berliku dan sempit. Dan ketemunya kebanyakan truk-truk besar-besar gitu. Tapi inilah yang harus kalian hadapi kalau kalian akan menuju ke daerah Tumpak Sewu. Oke ya, yuk kita lanjutkan lagi. Ini sebelah kiri adalah rencana pelebaran jalan ya teman-teman. Ya seperti inilah yang saya bilang tadi, sempit kan. Jalan yang sekarang tuh sempit, bergelombang. Dan satu lagi ya kalau kalian lewat sini ya yang saya mau wanti-wanti ke kalian. Di sini hampir setiap tikungan itu ada pasir teman. Hampir loh ya, nggak semua sih tapi hampir. Dan kalian nggak tahu pasirnya itu ada di sebelah mana, di tikungan yang mana. Bahkan saya yang sudah ratusan mungkin ribuan kali lewat sini, saya nggak tahu persis lokasi-lokasi mana yang ada pasir, tikungan-tikungan mana. Jadi kalau kalian kesini yang jarang kesini ya, hati-hati kalau di tikungan banyak pasir. Kalian salah perhitungan, kalian akan jatuh dan kepleset no, ojo eman-eman.
eman-eman dirimu, ya eman-eman sepedamu, ya toh. Di sini tuh ini kalau ini nggak tahu ya di kamera kelihatan pandai. Tapi kalau kalian kesini melihat dengan mata kepala sendiri, kalian akan lihat betapa aspal di sini tuh nggak roto, belenduk. Nah itu lah, mungkin nggak tahu ya kelihatan pandai. Wah belenduk, terus bolong. Kalau untuk yang ke arah Lumajang mungkin nggak terlalu parah ya seperti ini ya. Tapi yang ke arah Malang tuh wih parah loh. Karena kan kendaraan beratnya kebanyakan dari arah Lumajang ke Malang kan gitu. Kalau ke arah Lumajang biasanya enteng-enteng, tapi ya juga ada sih beberapa yang juga bolong ya teman-teman. Tapi sing pasti di kedua jalurnya itu banyak pasir yang masih masih banyak bertebaran di jalan gitu. Jadi kalau posisi kalian belok itu kan namanya motor roda dua ya teman-teman. Belok itu mau kalian, kecuali kalian pelan sekali ya, tapi kalau kalian sudah di atas 50 belok itu pasti miring ya. Miring kena video, aduh baris. Ini saya sudah sebentar lagi memasuki desa Kaligadung ya. Ini jalurnya, waduh itu pasir tok, itu pasir teles misalnya doh. Ini nanti harus mengurangi kecepatan di situ ya. Kecepatan saya kalian mungkin bisa lihat di speedo ini 30 40 seperti itu. Mungkin jotopernya waduh kan macet. Nah kenapa macet? Nah, karena truk-truk yang bermuatan berat ini kalau ada lajur kiri yang bolong mereka akan memakai jalur kanan. Jadi kendaraan roda 4 atau mungkin bisa juga roda 2 ya harus ngalah teman-teman. Jadi nunggu truknya lewat dulu, nanti baru kita lewat. Ya lek truknya mek siji ya toh. Lek truknya akeh ya entenono sak marini baru liwat. Ngono toh. Jadi kalau ke arah ke arah Lumajang biasanya hambatannya itu di situ. Kalau kita nggak sengaja berpapasan dengan truk atau dengan truk di tempat yang truk itu tidak memungkinkan untuk ambil lajur kiri, dia harus ambil lajur kanan. Itu kita yang harus bersabar itu. Ini sudah itu loh, nggak tahu ya sekali lagi saya nggak tahu ini dari kamera kelihatan tidak. Kalau kalian lewat sini kalian akan lihat betapa ndak enaknya jalan. Tuh kan macet mana, cuman gara-gara salipan sama truk yang lain ya berhenti. Ini karena jalurnya sempit ya teman-teman. Jadi kalau truk ketemu truk ya sudah. Nah, apalagi satu truk yang satunya itu bermuatan berat gitu. Udah langsung berhenti terus. Inilah jalur selatannya Malang Lumajang ya. Sekali lagi saya bilang jalur selatan karena jalur selatan yang sebenarnya yang di arah laut sana kan belum dibangun. Jadi untuk sementara ke arah Lumajang ya lewat Dampit inilah yang dibilang jalur selatan ya teman-teman. Ini memasuki desa Tangsi ya. Di Tangsi ini berdekatan dengan Kaligadung tadi. Di sini ada pertigaan ya. Kita ke kiri yang ke arah Tumpak Sewu, yang ke kanan adalah ke pantai Sipelot. Pantai Sipelot, ke Gua Cina, ke pantai mana lagi ya? Lenggosono, itu ke sana. Teman-teman. Jadi dari situ masuk ke sana masih sekitar ya 1 jam lah untuk sampai ke pantai Sipelot atau Gua Cina ya. Ya itu informasi aja buat kalian. Kita lanjut lagi ke arah jalan seharusnya ini yang ke arah Lumajang, arah ke Tumpak Sewu. Ini banyak truk kan, tapi truknya ini yang ringan-ringan yang belum bermuatan, jadi tidak sepelan kalau yang ke arah Malang. Nah kalau yang ke arah Malang lah, ini sebelah kanan ini ada truk tebu ya seperti itulah. Makanya lajur sebelah kanan itu kalau dari Malang tuh banyak lubang-lubangnya. Kalau nggak disalipi ya teman-teman, juga tekan-tekan saya. Jadi ya, tapi nyalipnya juga harus
anu ya teman, jangan ngawur ya, kita harus yakin di depan kosong. Oke, kita dului. Kalau nggak kelihatan tikungan lah, kalau sepeda itu namanya cari masalah ya toh. Buru-buru paling beda berapa detik toh, kita sudah bisa nyalip dalam kondisi aman. Tapi ya gitu ya, kadang-kadang orang itu nggak sabar ya, hanya beberapa detik aja nggak sabar, padahal udah berapa detik itu resikonya nyawa loh. Tapi ya sudahlah ya, ini kita bukan masuk ya, ini adalah jalan dari Desa Tangsi tadi ke arah Kecamatan Tirtoyudonya ya. Cuma nanti saya tidak melewati Kecamatan Tirtoyudo karena saya ambil jalan pintas. Jadi nanti jalan pintasnya itu tembusnya setelah Kecamatan Tirtoyudo gitu teman-teman. Ini jalur ini ya, ini aspalnya masih baru teman-teman, jadi masih halus, enak tuh buat nyalip-nyalip enak. Jadi sebelumnya itu aduh parah wis. Di sini tuh hampir tidak mungkin nyalip terus di sini. Nanti ada di spot di depan sana di nyalip itu ada. Di sini tuh hampir tidak mungkin karena jalannya rusak. Waktu itu ya, sekarang sudah dibetulkan jadi lumayan. Nah tapi kalau yang ini, nah ini rusak. Ini jalan lama ini teman-teman. Nah, ini jalan lama. Yang kelihatan kasar. Kalau yang tadi lumayan, tadi bagus, tadi sudah di apa namanya, sudah direnovasi lah. Oke, berhenti. Nah ini saya sudah melewati kota Kecamatan Tirtoyudonya ya, karena saya ngambil jalan pintas. Ini saya sudah melewati Tirtoyudonya. Kondisi jalan masih sangat baik ya, karena ini jalan baru teman-teman, masih bagus dan lebar. Ini cuacanya cerah, tapi kenapa kok sebelah kanan itu basah? Basah itu adalah karena truk ya teman-teman, truk yang bawa pasir dari sungai kan basah. Nah, itu basahnya dari pasir itu yang membasahi aspalnya, jadi bukan karena hujan ya. Ini cuacanya cerah kok, jadi mudah-mudahan juga cerah terus sampai nanti di Tumpak Sewu, karena kalau sampai nanti hujan ya wurun kasih itu Tumpak Sewu, nggak boleh perkara wis. Nah teman-teman, nah ini masuk dusun Kampung Anyar. Sampai kapan ya tetap anyar kampung ini. Kampung Anyar. Setelah Kampung Anyar ini kelewati Sumberjo, Ampel Gading. Jadi sudah semakin dekat ya ke arah Tumpak Sewunya. Yuk kita nikmati. Ya kalau untuk kalian yang suka naik motor ya, maksudnya kayak apa ya, ini kan hari Minggu ya, jadi suka sunmori guys, ke arah sini itu asik sih teman-teman. Tapi asik memang untuk bersenang-senang ya, bukan untuk balapan. Saya sering lihat vlog-vlog yang di daerah Jawa Barat ya, yang ke arah Lembang. Nah, mereka yang dari Jakarta ke arah Lembang lewat Subang, itu jalurnya kan memang bagus sekali ya, bagus sebetulnya. Tapi sama beberapa vlogger itu dibuat
kayak semacam balapan gitu ya di sana. Memang asik sih buat balapan, cuman apa namanya, kalau untuk di sini nggak bisa buat gitu. Kalian balapan di sini yang dilosor. Seperti yang saya bilang tadi, di sini banyak pasir, ya, teman-teman. Ya, untuk kalian yang jarang atau tidak pernah lewat sini, berhati-hati aja dan jangan jangan terlalu cepat. Saya udah lewat sering berkali-kali. Paling kecepatan saya ya kalau di tikungan ya 30 40. Kecuali kalau lurus seperti ini saya agak bisa lebih cepat lagi ya. Cari amannya lah. Aman, sepeda durung lunas loh teman-teman. Dilosor lah ya, aduh. Iya. Hati-hatilah, berhati-hatilah di jalan. Utamakan keselamatan. Safety riding itu perlu. Helm yang SNI, sarung tangan ya. Itu ke kanan adalah ke arah pantai licin ya teman-teman. Ke kanan itu pantai licin. Apa kalian sudah pernah dengar mungkin pantai licin? Itu ke sana. Itu Lebak Harjo ya, ke arah Lebak Harjo pantai licin. Nah, kita lewat sini. Masih daerah Sumberjo ya. Ini Sumberjo namanya. Habis ini kita masuki jalan berliku. Yaitu bukan kawasan pemukiman ya. Ini dulunya sih ini jalur yang hampir mirip dengan piket tol ya, jalur yang paling dihindari karena di sini dulu rawan begal, saking gelapnya ya. Gelap, tidak ada rumah dulu gitu. Jalurnya juga sempit, tidak enak. Jadi dulu dihindari jalur ini kalau sudah malam-malam ya. Tapi sekarang 24 jam aman teman-teman. Pertama karena sudah ada beberapa rumah dan warung yang ada di sini. Yang kedua karena truk-truk itu untuk mengambil pasir itu juga ada yang ambil pasirnya itu di sini, jadi tidak sampai ke Kabupaten Lumajang. Ambilnya di sini mereka. Ada yang ambil di sini. Dan itu 24 jam, jadi truk itu rame. Terus para penambang pasir tuh nunggu truknya kan di pinggir jalan. Jadi tidak serem kayak dulu. Nah ini, kayak yang di pojokan ini ya, ini adalah warung dan rumah permanen loh teman-teman, bayang loh. 24 jam. Jadi tidak ini kayak dulu ya. Ini jalurnya ini, ini asik ini, kalau untuk touring ini asik sebetulnya. Tapi touring yang safety ya, yang aman, bukan touring yang ngawur yang kayak yang di Jakarta yang ke arah Lembang itu. Waduh, kalau di sana itu ngeri ya teman-teman. Itu mereka itu kadang moge-moge motor-motor besar kayak gitu, kecepatan seperti itu, belok-belok. Nah, mereka sih nggak tahu ya kok mereka suka balapan di jalur-jalur seperti itu, padahal aku ya tak nikmati tuh yang kayak ini, dinikmati loh. Kayak balapannya di sirkuit tuh jadi embong gede. Karena gak ada gunanya. Menang dapat apa kalian? Menang kalah orang enak malah sing misalnya jatuh, sing kalian dapatkan adalah rasa malu yang luar biasa. Gak ada orang jatuh terus kalian dipuji hebat tuh, ndak ada. Jatuh orang nasi kalau hebat tuh hebat iso tiba, ndak ono. Sing ono malah di sini syukur gitu-gitu nono. Jadi buat apa kalian berkebut-kebutan di jalan? Santai lah, nikmati aja perjalanan, apalagi di lingkungan pedesaan ini. Pemandangan itu indah sekali, asli sekali ya. Maaf ya, saya agak melanggar ini marka lurus saya nyalip lah, soalnya kesuwen ya. Tapi depan kelihatan, jadi saya ya nyalip aja. Kalau nggak kelihatan ya ojo teman-teman. Waduh, bolongan rek. Duh wis. Ya, ini Kalimanjing, jembatan Kalimanjing. Seperti halnya di Ciladak Perak, jembatan ini adalah jembatan baru. Untuk jembatan lamanya tadi di belakangnya warung sama. Di Ciladak Perak juga jembatan lamanya dibuat warung sama. Cuman beda nasib aja. Di Ciladak Perak itu sekarang sejak dibangun baru wes jadi kayak destinasi wisata baru ya teman-teman. Orang pada berhenti ngopi lah, makan-makan di situ. Banyak orang yang bawa kamera lihat-lihat pemandangan di situ. Itu Ciladak Perak piket nol ya. Nah kali-kali Manjing ini ora enek, warung tok iku. Sing berhenti di situ ya truk-truk yang mau berhenti istirahat ngopi gitu aja. Nggak ada orang situ niat berhenti terus ambil kamera nyuting, nggak ada. Kalau di Ciladak Perak piket nol banyak. Nah mama ini
Nah ini jalannya, rupanya tadi mungkin sempat hujan ya. Kalau ini dua-duanya basah itu berarti bukan karena truk, tapi memang hujan atau karena embun. Tapi untungnya jalur ini ya, jalur baru ini sudah sekitar sudah beberapa puluh kilometer yang sudah jadi ya, mungkin sekitar 20 kilometer ini sudah jalan baru, jadi sangat-sangat membantu untuk kalian yang menuju arah Lumajang lewat sini. Nggak kayak dulu suwineran lewat sini lewat Lumajang berjam-jam, bahkan dengan kendaraan roda 2. Kenapa? Ya embongnya enak, sempit gak enak. Sekarang pasti jauh lebih cepat. Kita memasuki Desa Ampel Gading. Ada beberapa orang yang menyebutnya Desa Tirtomarto. Kalau sebutannya orang sini sih, karena saya juga orang sini, nyebutnya tempat ini adalah Bak Roto. Ya teman-teman ya, ini adalah Desa Bak Roto atau Ampel Gading atau Tirtomarto, sama aja jenenge akeh jenenge. Wah ini enak teman-teman. Kecepatan saya cuma berapa ini? 40 ya toh? Nggak terlalu kenceng lah. Bisa aja kenceng di sini, cuma buat apa gitu kan? Lurus, itu truk pada berhenti sebelah kanan ya. Nah, kita akan masuki pasar Ampel Gading, pasar Bak Roto. Ya, ini cukup ramai ya. Ini salah satu kecamatan di daerah sini yang ramai ya, ramai. Setelah kecamatan ini adalah kecamatan terakhir di Kabupaten Malang ya. Kecamatan terakhir di sebelah selatan dari Kabupaten Malang ya ini, Ampel Gading. Karena setelah ini kalian akan memasuki Kecamatan Pronojiwo yang itu adalah sudah termasuk Kabupaten Lumajang. Nah, di depan ini ada pertigaan ke kanan. Nah, itu dia. Nah, ke kanan. Itu adalah destinasi wisata ke Coban Srengenge dan ke Puncak Bundu teman-teman. Puncak Bundu itu bagus sekali. Cuman ini sebulan ini masih dalam tahap renovasi ya, jadi masih ditutup sementara. Nah, tapi Coban Srengenge itu bisa lewat situ, dan kalian bisa nanti ada di link ya di deskripsi untuk yang pengen tahu Coban Srengenge itu seperti apa. Itu sudah pernah saya upload dan linknya ada di deskripsi, bisa kalian tonton di sana. Nah ini adalah jalan lama lagi ya. Jalur lebarnya sudah habis di Ampel Gading tadi, tapi jangan khawatir, nanti di depan ada lagi jalan yang lebar ya. Ini yang saya kadang heran tuh ini teman-teman, jadi jalurnya itu maksudnya nggak roto gitu loh, yang lebar-lebar tuh. Jadi habis lebar gue sempit mana, mau lebar mana sempit mana, kok kenapa lah disambung sekalian gitu loh. Itu saya nggak tahu kenapa kok gitu ya. Ini mau nyalip sepeda motor aja ini agak susah. Pertama di tengah itu pasir ya teman-teman, nah terus ada truk ini susah. Jadi kalau pasir tuh kita susah ya, misalnya kita ngerem dadak di pasir, waduh bis nyeleot nanti bannya jelas preset yo tiba dong. Ini adalah dusun Sumber Sewu. Sebentar tak berhenti ngoceh sih. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan ya teman-teman. Ini jalurnya lebar lagi dan bagus lagi. Jalur ini masih sekitar 1 atau 2 minggu lalu ya dikerjakan atau direnovasi.
makanya belum ada garis tengahnya, juga belum ada, ini masih tergolong baru. Nah ini sekitar 2-3 kilo ya ini jalan ini. Setelah itu kembali lagi ke jalan lama, tapi jalan lama yang juga lebar untungnya, cuma tidak sehalus ini. Nah ya gitu, aspal di sini tuh gampang rusak juga sih. Ya, saya tidak tahu kenapa sebabnya. Ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama ya karena ini jalur dilewati truk berat ya teman-teman. Harusnya di aspal belum kering, atau belum kering, aspalnya masih belum keras, sudah diinjak sama dilindas sama truk berat, akhirnya aspalnya nggak rata. Itu satu. Yang kedua, ya memang aspalnya yang bahannya nggak bagus. Nah kenapa nggak bagus? Ya itu ada kemungkinan lagi. Pertama, ya memang mungkin karena anggarannya sedikit, jadi beli aspal bahannya yang nggak bagus ya toh. Yang kedua, anggarannya udah banyak untuk beli aspal yang bagus, tetapi ya biasalah, yang namanya Indonesia kok ya piye toh, ya disunat sana sunat sini kan gitu toh. Tapi mudah-mudahan kemungkinan yang kedua itu tidak terjadi di proyek ini ya teman-teman. Itu kan intermezzo aja, walaupun juga ya sering terjadi sih, cuman mungkin itu di tempat lain bukan di sini ya. Mudah-mudahan di sini itu karena faktor yang tadi, karena dilindas oleh kendaraan berat, sedangkan aspalnya belum siap untuk dilindas, mungkin itu aja. Kita memasuki desa Kebonpat ya, desa Kebonpat. Ini desa untuk di sini, desa ini kebanyakan dihuni mayoritas dari keturunan Madura ya, setahu saya loh ya. Nggak tahu kalau saya salah ya. Ada orang-orang sini yang mau koreksi, monggo silakan. Setahu saya di sini banyak orang Madura yang tinggal di sini. Kebonpat ya teman-teman. Kan saya juga punya teman masa SMA di sini juga. Nah, ini jalurnya masih bagus, masih baru seperti saya bilang tadi, bagus dan lebar. Tapi cuman sampai di sini saja. Nah ini udah jalan lama lagi. Jalan lama lebar sih, masih lebar. Ini karena juga ini sekitar mungkin 10 tahun lalu ya jalan ini, dan ini sudah kondisinya sudah seperti ini loh. Waduh, wis bolong-bolong. Ya untuk kelebihannya cuma lebar gitu aja. Karena yang paling dulu sih jalurnya sempit, rusak sempit. Nah, ini rusak tapi lebar untungnya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke desa terakhir dari Kabupaten Malang yang sebelah selatan. Desa apa namanya? Itu adalah namanya Desa Sidorenggo. Atau orang sini kalau bilang bukan Sidorenggo ya, terlalu ribet ya bilang Sidorenggo. Nah, ini adalah desa Jagalan. Desa Jagalan. Di Malang Kota ya ada Jagalan. Ini versi desanya ya Jagalan. Malang Kota lain Jagalan itu yang terkenal tahu campur itu. Tahu campur Jagalan Malang Kota, wah itu laris ya teman-teman. Kalau ini Jagalan desanya. Nah, nama lainnya adalah Sidorenggo. Oke. Ya kita nikmati lagi perjalanannya. Sebentar lagi habis desa Sidorenggo kita masuki perbatasan Kabupaten Lumajang dan akhirnya sampai di tujuan itu pastinya.
Kita memasuki desa Jagalan ya, atau Sidorenggo. Ini sekali lagi ini adalah desa terakhir atau kelurahan terakhir sebelah selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang, teman-teman. Di depan sana, nah ini ada pertigaan ya di depan ini, belakangnya truk ini ada pertigaan masuk ke dalam. Di situ ada destinasi wisata namanya Coban Ciblungan. Coban Ciblungan juga pernah saya upload ya. Untuk linknya saya kembali taruh di link deskripsi. Jadi kalian bisa cek di sana, oke? Oke, yuk. Nah, di depan sana ada pertigaan ya. Itu ke kanan adalah ke Coban Sewu. Sama sih Coban Sewu sama Tumpak Sewu. Nah, itu ya. Nah, Coban Sewu adalah versi Malang, Tumpak Sewu adalah versi Lumajang. Cuman akses ke dalam Tumpak Sewunya itu lebih mudah lewat Tumpak Sewu ya teman-teman. Kalau lewat Coban Sewu ini jalurnya lebih ekstrim, tapi lebih dekat gitu. Dan mungkin lebih murah ya. Karena kalau lewat Coban Sewu kayaknya kalian cuma bayar satu kali. Tapi kalau kalian lewat Tumpak Sewu, kalian harus bayar 2 kali kalau mau ke ke puncak Sewunya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian terserah kalian mau pilih lewat mana, lewat Tumpak Sewu atau lewat Coban Sewu. Kalian bisa pilih lewat Lumajang atau lewat Malang. Kalau lewat Lumajang kalian harus bayar 2 kali untuk mencapai Tumpak Sewu ya teman-teman. Bayar di atas sama bayar di bawah gitu. Nah, kalau dari Coban Sewu dari Jagalan dari Kabupaten Malang kalian hanya cukup bayar 1 kali kayaknya. Itu ya teman-teman. Cuman jalurnya wow sangat-sangat menantang. Kelemahannya yang dari Malang itu mereka juga tidak punya spot panorama seindah Tumpak Sewu yang dari Kabupaten Lumajang ya. Jadi, spotnya beda, untuk foto-fotonya beda dan jauh lebih indah kalau masuk dari Kabupaten Lumajang. Tapi sekali lagi yaitu terserah teman-teman ya. Untuk ini saya buat adalah video part pertama ya di perjalanan. Untuk di lokasinya akan saya bikin untuk part keduanya. Bentar lagi kita sampai di tujuan ya teman-teman. Ini adalah dusun Kampung Siji, orang sini bilang dusun Kampung Siji. Nah, di depan sana adalah pintu gerbang ke arah Tumpak Sewu Lumajang. Ini adalah di depan ini ya, warna hijau ini. Saya berdiri di sini. Itu adalah pintu gerbang Tumpak Sewu Lumajang. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di part keduanya. Bye.